Tahun 1999, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi pemekaran wilayah dari Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat. Kawasan Mentawai terletak di luar Pulau Sumatera yang terdiri atas 4 pulau utama dan 10 kecamatan. Kini Mentawai telah dikenal sebagai kawasan wisata mancanegara. Namun siapa sangka masih terdapat sejumlah desa yang sangat sulit dijangkau. Desa Matotonan menjadi tujuan perjalanan tim Indonesiaku kali ini. Matotonan memiliki jarak sekitar 15 km dari pusat kecamatan Siberut Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kami harus transit di Desa Madobak kurang lebih 30 menit waktu tempuh. Waktu tempuh dalam kondisi normal seharusnya bisa dilalui hanya 30 menit saja. Tetapi akibat jalan yang rusak menjadi sekitar 1 jam. Sebentar lagi kita sudah sampai di Desa Madobak untuk transit pindah ke perahu. Dan sekarang hujannya sudah mulai berhenti. Astaga, ini lagi-lagi jalan yang kita lewati ini, aduh, sangat berlumpur ya. Aduh, tar, saya turun aja. Ini menyangkut lagi motornya. Kalau bisa dilihat seperti ini kondisinya. Usai melewati jalur darat dari Desa Muara Siberut, akhirnya kami tiba di Desa Madobak. Di lokasi ini kami mulai melewati jalur sungai menaiki perahu kayu untuk mencapai Desa Matotonan. Sungai Rereiket yang mengelilingi wilayah Siberut Selatan menjadi lintasan utama bagi warga Desa Matotonan karena letak Desa Matotonan di hulu sungai ini. Sungai sepanjang kurang lebih 15 km inilah yang hendak kami tempuh. Perjalanan menaiki perahu kayu tanpa atap dengan mesin sederhana ini melewati kondisi alam yang masih asri sepanjang jalan. Sagu menjadi salah satu penghasilan utama, sekaligus makanan pokok bagi warga Desa Matotonan. Tanaman ini tumbuh dengan subur di sini. Saya bertemu dengan sejumlah warga yang hendak berangkat menuju lokasi pohon sagu. Tanaman sagu sudah tumbuh sejak puluhan tahun di sini. Sejak dulu, warga biasa menanam pohon sagu di pinggir aliran sungai yang membuat kami harus melewati jalan sempit dan berkubang. Terdapat beberapa proses sebelum memanen sagu. Batang pohon sagu harus dibersihkan terlebih dulu sebelum ditebang. Saya menjauh dari pohon sagu bersama ibu-ibu agar terhindar dari titik jatuhnya batang pohon yang akan ditebang. Sagunya udah bisa diambil, kita sekarang mau bawa untuk diperas. Hasil panen kami dari ladang dibawa menuju tempat menggiling sagu yang berjarak sekitar 1 km dengan membawa 2 keranjang penuh berisi sagu. Inilah yang dilakukan ibu-ibu pada kesehariannya sebelum mengolah sagu. Tiba di tempat penggilingan,
sagu harus diparut hingga halus memakai mesin. Setelah sagu menjadi halus, kami harus pindah lokasi lagi menuju tempat memerah sagu. Lagi-lagi, jarak sekitar 1 km harus ditempuh dengan membopong keranjang berat berisi sagu. Wah iya berat banget. Ini beratnya benar-benar terasa banget ya. Ternyata satu keranjang gini bisa 30-40 kilo ya Bu ya tadi? 40 kilo ini. Lokasi mengolah sagu di sini memang Ini tidak biasa memang terpusat bawa ini pada tiap satu hari, Bu. tempat, sehingga ketika hendak memproses sagu dari ladang, kami harus berpindah-pindah tempat yang memakan tenaga para petaninya. Iya, kaki saya ke dalam. Waduh. Saya takut tumpah nih keranjang ini Bu. Gimana nih Bu? Ini diangkat dulu Pak. Oke, aman. Tempat terakhir sebelum sagu diolah, yakni lokasi memerah sagu yang masih dilakukan dengan cara sangat tradisional. Jadi proses penyaringannya ini dilakukan dengan cara diinjak-injak. Maka dari itu kaki kita harus bersih, sebelum ke atas kita harus membersihkan semua sampai celana saya yang kotor ini harus bersih dulu. Oke. Cara tradisional seperti ini masih diterapkan hingga kini. Meski di zaman sekarang, alat untuk memeras batang tanaman seperti ini sudah banyak. Namun, hal itu seperti jauh dari kata lazim bagi warga Matotonan. Jadi ini disaringnya memang ambil air dulu dari bawah menimba, baru kita ditaruh ke sagunya dan diinjak-injak seperti ini. Berapa yang abang dapat nih dalam taruhlah misal dalam 1 minggu gitu, dapat berapa dari sagu ini? Sebenarnya memang tidak ada sih, karena kami rata-rata di sini seperti sagu ini kan dijualnya satu tapri ini 100.000, tapi itu kan jarang, kadang-kadang laku dia, kadang-kadang tidak, misalnya tidak ada jaminan. Bang, dengan kondisi kayak gini harapan abang apa sih? Sepertinya jalan kita kan, karena seperti ada penjualan di sini, tentu masih transportasi jalan di Pongpong, tentu agak susah lah, banyak biayanya. Nah, jadi saya harapkan kalau bisa bagian pemimpin di atas lah, harus dibangunlah jalan kita dari Matotonan sampai di kecamatan. Sungguh keseharian tak mudah yang harus dijalani. Sumber penghasilannya menjadi makanan pokok yang dikonsumsi, sementara berimbas pada pendapatan yang tak menentu. Jadi sekarang ini mau kita bawa untuk dikeringkan pakai tapiri. Orang sini bilangnya wadahnya ini tapiri. Usai diperas sampai sagu berwarna putih kental, selanjutnya yakni dikeringkan hingga makan waktu 1 minggu. Proses yang amat lama untuk satu wadah atau jirigen daun penuh ini bernilai Rp100.000. Nah ini kita naruh yang untuk dijemurnya, sementara di sini udah ada yang kering. Setelah proses dijemur sekitar 1 minggu, ini udah bisa langsung untuk diolah.